Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Watch the Quran Challenge hari ke-28. Seperti biasa kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahasan kita hari ini adalah tentang ular yang kita ambil dari surat A'raf ayat ke-107. Ular adalah kelompok reptil yang tidak memiliki kaki dan memiliki ukuran tubuh yang sangat panjang. Dan ia tersebar hampir di seluruh dunia. Ular tidak mempunyai indera pendengaran, tapi ia dapat merasakan getaran melalui rahang bawahnya saat ia menempel di tanah ataupun di permukaan. Ular juga tidak memiliki kelopak mata yang bisa dibuka dan ditutup. Namun, matanya itu akan selalu terbuka sepanjang hidupnya, tapi Allah membekalinya dengan sisik berwarna bening yang dapat melindunginya dari kotoran. Lidah ular bercabang dua dengan bentuk yang runcing, dan ia berfungsi untuk mengidentifikasi bau yang ada di udara, sementara hidungnya hanya untuk bernapas saja. Saat ia telah mampu mengidentifikasi bau, ia akan mengirimkan sinyal ke otak, lalu ia akan membuat keputusan apa yang harus ia lakukan terhadap sumber bau tersebut. Beberapa ular lainnya bahkan juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengidentifikasi temperatur lingkungan sehingga dapat melacak hewan-hewan berdarah panas seperti burung dan juga mamalia. Hewan ular ini, teman-teman, habitatnya atau tempat tinggalnya adalah di hutan, terus kemudian di padang rumput, di padang pasir ataupun gurun, di perkebunan, di persawahan, di danau, sungai, laut, bahkan di pemukiman manusia. Ia juga memiliki peran yang penting dalam siklus rantai makanan sebuah lingkungan karena ia merupakan pengendali hama ataupun tikus yang sering mengganggu pertanian. Kalau ular punah, maka sektor pertanian akan terganggu karena banyak sekali hama seperti burung dan juga tikus yang akan memakan tanaman-tanaman para petani sebelum waktu panen. Nah, meskipun ular ternyata adalah hewan yang berbahaya ya, tapi ia juga memiliki manfaat pada ekosistem kita. Sama seperti saat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ia juga bermanfaat sebagai jalan dakwahnya Nabi Musa, karena Nabi Musa memiliki mukjizat pada waktu itu berupa bisa dirubahnya tongkat menjadi ular yang sangat besar. Ketika itu Nabi Musa baru pulang dari pengasingannya, ia diberitakan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan juga Bani Israel. Akhirnya ia mendatangi ayah angkatnya yaitu Fir'aun untuk mengajaknya kembali menyembah Allah. Tapi Fir'aun tidak mau, teman-teman. Ia bahkan meragukan kenabian Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun atas petunjuk Allah diberikan mukjizat tadi ya, berupa tongkat yang dilemparkan dengan tangan yang bercahaya juga. Dilemparkan tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Tapi Fir'aun malah menyangka itu bukan mukjizat. Ia merasa bahwa Nabi Musa hanya mengeluarkan sihir belaka. Maka ia pun menantang kembali Nabi Musa dengan mengumpulkan para penyihir istana. Di suatu kesempatan yang lain, saat para penyihir istana sudah berkumpul, kemudian Nabi Musa pun datang untuk yang kedua kali. Nabi Musa mempersilahkan para penyihir untuk mulai terlebih dahulu. Para penyihir itu pun akhirnya menghadirkan ular-ular lain yang sangat banyak juga. Lalu kemudian oleh Nabi Musa atas izin Allah, tongkat yang biasa dipegangnya itu dilemparkan kembali dan berubah kembali menjadi ular yang sangat besar yang memakan ular-ular yang dihadirkan oleh para penyihir istana. Tentu saja para penyihir istana terbengong-bengong dan mereka akhirnya saat itu juga menyerah dan menyatakan dirinya akan beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun sangat marah mendengar hal itu, lalu ia berjanji akan membinasakan semuanya yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Oleh karena itu Nabi Musa pun akhirnya mengajak pengikutnya untuk segera meninggalkan negeri tersebut. Lanjutan ceritanya sudah ada di bahasan laut beberapa hari kemarin, silakan disimak kembali. Akhir ceritanya seperti apa Fir'aun akan berakhir di ujung hidupnya. Untuk yang kali ini bahasan ular kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi challenge besok ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Gunakan masker saat keluar. Stay safe, stay at home. Jangan lupa cuci tangan juga ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.